Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penerapan komputer pada ilmu kelautan. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear dan polinomial. Dimana kita ketahui dalam RPS ini merupakan pertemuan minggu ketiga dengan topik persamaan linear dan polinomial. Adapun tujuan pembelajaran yang itu memahami, menggunakan dan menerapkan bahasa pemrograman MATLAB untuk menyelesaikan persamaan linear dan polinomial. Adapun beberapa bahasan, yang pertama adalah persamaan linear. Kita akan membahas tentang persamaan linear, apa itu persamaan linear dan jenis-jenisnya, serta yang kedua adalah fungsi polinomial. Jadi persamaan linear itu merupakan sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Jadi ada namanya persamaan linear atau orde derajat 1, dimana contohnya AX plus B sama dengan 0. Kemudian jika kita masukkan angka untuk nilai A dan B, maka 5X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini masuk ke persamaan linear, atau mungkin X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kalau perintahnya di MATLAB itu ketika kita hendak menyelesaikan persamaan linear, perintahnya adalah solve, di mana kita bisa menggunakan 3 cara ini untuk menyelesaikan di MATLAB. Yang pertama adalah kita tuliskan semua soalnya ataupun yang ditanya. Jadi X sama dengan solve buka kurung 5 dikali X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa running itu yang cara pertama. Cara kedua cukup dituliskan soalnya, jadi solve kemudian X plus 6 tanpa sama dengan 0. Atau yang ketiga, kita yang ditanya atau yang diketahui dulu, Z sama dengan X plus 2, kemudian di bawahnya kita ketikkan solve variabel Z. Itu cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan perhitungan persamaan linear ini. Kemudian ada juga persamaan kuadrat atau orde derajat 2. Nah, dimana kalau contohnya orde derajat 2 ini adalah X pangkat 2 plus 5X min 11, kemudian 5X kuadrat atau 5X pangkat 2 min 3X plus 6, dan X pangkat 2 plus 6X min 2. Jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau kuadrat. Jadi sama dengan yang persamaan linear tadi atau orde 1. Jadi perintahnya di MATLAB sama, yaitu solve. Kemudian bisa diselesaikan. Jadi variabel apa yang mau di solving atau di solve. Kemudian ada juga namanya persamaan orde derajat tinggi. Jadi pangkat tertingginya lebih dari 2, atau kalau di sini contohnya 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0, dimana nilai X nya diketahui rentangnya antara min 10 hingga plus 10. Jadi kita bisa membuat atau menyelesaikannya itu dengan tadi sama solve variabel X, dan kita bisa membuatkan plotnya karena diketahui rentang nilai dari variabel X nya. Jadi kita berikan perintah di MATLAB adalah splot buka kurung X, buka kurung setengah kotak min 10 10. Kemudian kita tutup kurung dan grid on atau beri garis bantu, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita solving persamaan ini dan kita buat gambarnya atau buat grafiknya, maka akan muncul seperti ini, dimana nanti ada keterangan variabel X itu apa, variabel Y kita sudah mempelajari di materi sebelumnya. Kemudian
kita bisa memberikan judul di sana dan juga garis bantu. Kemudian ada juga perintah double buka kurung S, dimana double itu convert the symbolic value S to double precision. Jadi ini untuk mengconvert atau mengubah value atau mengubah nilainya dari yang tidak bisa kita baca di MATLAB atau susah untuk kita artikan menjadi value atau nilai yang mudah kita pahami. Jadi ketika kita tidak menggunakan double ini, semisal ini contohnya, jadi di MATLAB jawabannya akan seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan double, maka hasil yang tadi itu bisa berubah, jadi hanya tinggal nilai-nilainya atau angka-angkanya saja seperti ini. Jadi di convert double-nya ini, di convert nilainya. Kemudian silakan kerjakan contoh soal ini agar lebih memahami cara membuat atau menyelesaikan persamaan linier. Jadi ada contoh 1 dan contoh 2 seperti ini. Kemudian kita beralih ke fungsi polinomial. Nah, jadi di polinomial itu ada beberapa instruksi atau beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah polyval. Jadi polyval ini untuk mengetahui nilai dari persamaan polinomial. Semisal kita punya persamaan polinomial seperti ini. Jadi A0 ditambah A1 X1, A2 X2, A3 X3, dan seterusnya. Jadi diketahui sebuah polinomial berbentuk ini, X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5 akan dievaluasi pada nilai X sama dengan 2, min 3, dan 4. Jadi instruksinya atau perintah di MATLAB-nya adalah tinggal polyval buka kurung X, Y, di mana X itu adalah persamaannya itu tadi, dan Y itu adalah nilai yang ingin kita masukkan untuk evaluasi persamaan polinomial. Jadi kita tinggal menginstruksikan di MATLAB atau mengetikkan di MATLAB. Jadi seperti biasa yang diketahui dulu kita tulis nilai P-nya itu berapa, kemudian nilai X-nya itu berapa, atau di sini untuk Y-nya ini yang mau kita evaluasi, dan kemudian di bawahnya kita ketikkan polyval P, X berdasarkan ini, dan hasilnya adalah 41, 101, dan 325. Jadi kita bisa mengetahui nilai persamaan polinomialnya. Kemudian di polinomial atau di fungsi polinomial itu juga ada namanya polyfit. Perintah polyfit itu untuk menentukan dan bentuk persamaannya. Jadi apakah orde 1, orde 2, atau orde tingkat tinggi atau persamaan orde tinggi. Nah, jadi kita bisa menentukan bentuk persamaannya dengan cara polyfit, di mana X itu adalah banyaknya data, Y itu adalah nilai data, serta Z itu adalah prediksi ordenya. Sebagai contoh, nah, jadi di sini ada yang mungkin kita bisa melihatnya di modul juga. Contoh ini, tentukan tren grafiknya. Jadi dari ada 10 data di sini dengan nilai macam-macam bervariasi. Jadi yang diminta adalah tentukan tren grafiknya. Nah, jadi ada instruksi untuk tabel buka kurung X aksen, Y aksen, di mana X, Y itu adalah hasil datanya, sedangkan aksen itu membuat data terbaca secara vertikal, atas ke bawah. Jadi tanpa adanya aksen itu nanti tabelnya akan terbaca secara horizontal. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan contoh soal ini? Jadi yang pertama, tentukan banyaknya data dulu. Kalau di sini kita sudah bisa melihat banyaknya data adalah 10. Kemudian tentukan nilai datanya. Dan dibuat polyfit
kemudian dibuat polyfilenya, serta yang terakhir dibuat plot grafiknya. Nah, jadi kita ketahui dulu, nah, nilai atau datanya, banyaknya data itu 1 sampai 10. Kemudian nilai datanya, nah kita ketikkan juga di sini, saya berikan dengan variabel y kecil. Kemudian kita buat polyfitnya. Nah, jadi P sama dengan polyfit X, Y, kemudian 2. Kenapa saya prediksi order 2? Karena kalau kita lihat tren datanya atau bilangannya atau nilai datanya adalah kuadrat. Jadi kenaikan 1,3, 3,2 dan seterusnya. Jadi hampir merupakan kuadrat, bilangan kuadratnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. P sama dengan 0,92, 0,76 dan min 1, 0,3. Dimana kalau kita tuliskan menjadi persamaan polinomial atau persamaan linier di sini, jadi menjadi 0,9284 X pangkat 2 ditambah 0,7603 X dikurangi min 1 dikurangi 1,0350. Nah, jadi karena polyfitnya tadi kita memprediksi menjadi order 2, maka pangkat tertingginya adalah 2. Jadi perlu dievaluasi untuk melihat seberapa bagus hasil prediksi serta dibuat grafiknya. Nah, jadi dievaluasi yaitu dengan menggunakan polyfile itu tadi. Jadi F sama dengan polyfile P, X. Tapi setelah itu kita lihat tabelnya. Jadi bentuk tabelnya kita sajikan juga, yaitu X aksen, Y aksen, F aksen, dan nilai Y dikurangi F aksen. Jadi nanti agar terlihat secara vertikal atas ke bawah. Dan hasil tabelnya adalah seperti ini. Jadi kolom pertama itu adalah nilai X, kolom kedua itu adalah nilai Y. Jadi X itu banyaknya data, Y itu adalah nilainya. Kemudian kolom ketiga itu F. Jadi F itu tadi adalah nilai polyfile, dan yang kolom keempat itu adalah nilai Y dikurangi F. Jadi nilai awal dikurangi dengan nilai yang sudah di polyfile. Dan kita lihat tren grafiknya. Nah, jadi evaluasi titik prediksinya, jadi dari nilai polyfile yang kita evaluasi dan nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya, grafiknya kita bisa lihat secara kasat mata atau secara grafik kita bisa lihat nilainya hampir mirip yang dievaluasi dengan yang nilai asalnya. Jadi banyak yang bersinggungan nilainya, tetapi ada juga beberapa data yang nilainya tidak bersinggungan, seperti itu. Jadi soal itu yang kita bisa kerjakan. Jadi ya silakan dikerjakan tersendiri. Kemudian ada juga di polinomial atau fungsi polinomial itu adalah instruksi polyder. Jadi polyder ini adalah untuk menurunkan persamaan polinomial, di mana polyder buka kurung A ya, A-nya itu merupakan persamaan polinomialnya. Nah, kalau semisal kita contohkan di sini ada contoh soal Px sama dengan 4x pangkat 4 dan seterusnya. Kita mau turunkan nilai atau fungsinya ini atau persamaannya. Jadi kita ketikkan dulu yang diketahui nilainya, kemudian kita polyder. Nah, dan hasilnya adalah 16064. Atau kalau kita tuliskan, nah sekarang karena sudah diturunkan, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Seperti itu. Kemudian root atau untuk mengetahui akar dari persamaan polinomial. Jadi root A, di mana A itu merupakan persamaan polinomialnya, serta yang ketiga adalah poly. Poly itu untuk mengetahui bentuk polinomial setelah di akar, di mana A itu lagi merupakan persamaan polinomial.
Nah, jadi kalau root, contoh root. Nah, jadi kalau dari akar itu tadi atau yang sudah kita polider, kita bisa akarkan. Jadi tinggal di root seperti itu. Atau dari contoh awalnya 4x pangkat 4 itu kita root atau kita akarkan, hasilnya seperti ini. Dan setelah diakar, kita bisa mengetahui bentuk polinomialnya dengan instruksi poly. Nah, jadi contohnya di sini adalah R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita poly atau kita ketahui atau kita coba untuk mengetahui nilai atau bentuk polinomial setelah diakar. Dan hasilnya seperti itu. Dimana kalau kita tuliskan secara matematis, maka nilai tertingginya atau pangkat tertingginya adalah pangkat 5 seperti itu. Dan silakan kerjakan contoh soal ini di mana diminta untuk turunkan dan akarkan polinomial di bawah ini serta tentukan bentuk polinomial setelah diakar. Kemudian ada juga di fungsi polinomial yaitu perintah untuk conv. Apa itu conv? Itu untuk mengalihkan beberapa persamaan polinomial, dan kebalikannya adalah deconv untuk membagi beberapa persamaan polinomial. Dimana kalau kita lihat conv x, y, dimana x itu persamaan 1 dan y itu persamaan 2. Sedangkan untuk yang deconv itu kita bisa lihat buka kurung q r tutup kurung sama dengan deconv x, y, dimana x itu adalah persamaan 1 dan y itu persamaan 2, dan q itu adalah hasil bagi atau quotient, dan r itu merupakan residual atau remainder bahasa Inggrisnya. Dan nah, ketika kita contoh di sini adalah 4x pangkat 4 persamaan polinomial 1 dikalikan dengan persamaan polinomial 2 atau 2x pangkat 3. Jadi hasilnya ketika dikalikan atau diconv itu tadi, hasilnya adalah 8, 4, 18, 15, 23, 20, 19, 5. Dan sebaliknya untuk yang deconv dibagi. Nah, jadi hasil baginya adalah dari dua persamaan itu adalah 2 min 1. Sedangkan sisanya atau residualnya, remindernya adalah 00 min 2, 5, 6. Ketika kita buat grafiknya atau kita bandingkan antara conv dan juga deconv, nah kita bisa lihat yang gambar kiri itu adalah hasil conv atau grafik dari perkalian dua fungsi polinomial, dan yang sebelah kanan adalah pembagian hasilnya, deconv-nya. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.